Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Naila Duhatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mata kuliah Ketahanan Pangan dengan judul Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT terhadap Keterjangkauan Pangan Rumah Tangga. Nah, dengan studi kasus di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan aspek yang saya angkat adalah aspek ekonomi dengan fokus pada pilar keterjangkauan pangan. Nah, oke, masuk ke dalam latar belakang. Nah, jadi ketahanan pangan itu sebenarnya bukan hanya soal tersedia atau tidaknya bahan pangan di suatu wilayah, tapi juga soal keterjangkauan. Apakah rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah, ini benar-benar mampu membeli pangan yang cukup dan bergizi. Nah, menurut penelitian Arif dan juga kawan-kawan, kemiskinan itu berkaitan erat dengan kondisi rawan pangan. Nah, karena itu pemerintah ini hadir melalui intervensi ekonomi, salah satunya yaitu program bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, program ini juga berbentuk bantuan sosial berbasis kartu elektronik yang disalurkan lewat e-warung kepada keluarga penerima manfaat dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023. Nah, dari latar belakang tadi, saya ini merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu adalah bagaimana pelaksanaan BPNT di Kabupaten Majalengka. Lalu yang kedua itu sejauh mana BPNT ini mempengaruhi keterjangkauan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Dan ketiga, tantangan apa saja sih yang masih dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu kerangka teorinya. Nah, ketahanan pangan itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama itu adalah ketersediaan, yaitu kecukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Lalu yang kedua itu adalah keterjangkauan, yaitu kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mengakses pangan yang tersedia. Nah, dan ini tuh yang menjadi fokus utama kajian saya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah stabilitas, yaitu konsistensi akses pangan sepanjang waktu meski ada guncangan ekonomi ataupun bencana. Lalu yang terakhir itu adalah pemanfaatan, yaitu kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi keluarga. Nah, BPNT sendiri ini paling relevan dikaitkan dengan pilar keterjangkauan ataupun akses karena programnya itu menyasar langsung ke daya beli masyarakat miskin. Nah, oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana sih mekanisme program BPNT? Jadi, ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah keluarga penerima manfaat. Ini ditetapkan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, atau DTKS. Lalu yang kedua itu adalah bantuan ini disalurkan secara non-tunai melalui kartu keluarga sejahtera. Lalu yang ketiga itu adalah keluarga penerima manfaat membelanjakan bantuannya di warung ataupun agen resmi terdekat. Lalu yang terakhir, bantuan itu ditukar dengan bahan pangan seperti beras dan juga sumber protein sesuai kebutuhan gizi keluarga. Nah, untuk studi kasus, saya ini mengambil tiga wilayah di Kabupaten Majalengka yang sudah terdokumentasi pelaksanaan BPNT-nya. Nah, yang pertama itu adalah Kecamatan Banjaran. Berdasarkan penelitian Susanti tahun 2024 yang mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Lalu yang kedua itu adalah Desa Sukaraja Kulon. Nah, berdasarkan penelitian Rizky tahun 2024 yang mengkaji dampak BPNT terhadap pola konsumsi rumah tangga. Nah, yang terakhir itu adalah Desa Campaga di Kecamatan Talaga. Nah, berdasarkan penelitian Arisman tahun 2025 yang menelusuri implementasi BPNT sampai ke level desa. Nah, dari ketiga penelitian tersebut, saya ini menemukan beberapa dampak positif. Nah, yang pertama itu adalah di Desa Sukaraja Kulon, BPNT ini terbukti menurunkan beban pengeluaran pangan dan juga membuat asupan gizi keluarga ini jadi lebih seimbang. Nah, lalu yang kedua, program ini juga memperbaiki pola konsumsi masyarakat miskin dan secara tidak langsung itu mendorong mereka untuk terbiasa bertransaksi lewat sistem perbankan yang pada akhirnya menopang stabilitas ekonomi keluarga. Nah, sementara di Desa Campaga, BPNT ini berhasil menjangkau sampai level desa dan juga memperluas akses bantuan ke wilayah yang sebelumnya sulit terlayani distribusi pangan formalnya. Nah, tapi di balik dampak positifnya, implementasi BPNT ini juga masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu adalah keterlambatan penyaluran. Nah, distribusi bantuan yang tidak tepat waktu ini masih menjadi hambatan berulang di berbagai daerah, termasuk pada kasus BPNT di luar Majalengka sebagai pembandingan. Lalu yang kedua itu adalah koordinasi antar lembaga. Nah, minimnya sinergi antara internal penyaluran, e-warung, dan juga aparat desa memperlambat penyelesaian kendala teknis di lapangan. Lalu yang ketiga itu adalah akurasi data penerima. Jadi cakupan pendataan DTKS yang belum menyeluruh ini beresiko membuat sebagian rumah tangga ini rentan tidak masuk ke dalam sasaran.
Nah, selanjutnya itu adalah tentang keterkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan kerangka teori yang tadi, BPNT ini sebetulnya bekerja langsung pada sisi daya beli rumah tangga miskin. Nah, program ini juga tidak menambah pasokan pangan di pasar, tetapi memperkuat ekonomi masyarakat untuk mengakses pangan yang sudah tersedia. Karena itu, BPNT ini bisa dibilang sebagai instrumen kebijakan ekonomi, bukan sekedar bantuan sosial biasa. Nah, selain berdampak langsung ke pilar keterjangkauan, BPNT ini juga punya efek rambatan ke pilar lain. Nah, pola konsumsi yang membaik ini memperkuat pilar pemanfaatan dan juga penyaluran yang konsisten ini memperkuat pilar stabilitas. Tapi perlu dicatat bahwa pilar ketersediaan pangan lokal ini tetap bergantung pada faktor produksi dan juga infrastruktur yang ada di luar cakupan program BPNT. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, sebagai kesimpulan, BPNT ini terbukti berkontribusi memperkuat pilar keterjangkauan pangan di Kabupaten Majalengka lewat penurunan beban pengeluaran, perbaikan pola konsumsi keluarga penerima manfaat. Nah, meski begitu, efektivitasnya itu tetap bergantung pada kualitas implementasi dan juga kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Nah, selanjutnya ada saran yang pertama itu adalah pertama, memperbarui dan validasi data DTKS secara berkala. Lalu saran kedua itu memperkuat koordinasi antara dinas, sosial, iwarung, dan juga aparat desa. Nah, yang ketiga itu mempercepat penyaluran bantuan untuk menjaga stabilitas akses pangan masyarakat. Nah, baik demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai efektivitas BPNT terhadap keterjangkauan pangan di Kabupaten Majalengka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.